ini salah satu isu besar di permohonan. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Syarat utama formil pengajuan amicus curiae adalah dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini kan kita tahu Ibu Mega adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pendukung paslon 3. Yang pasti secara hukum Megawati Soekarno Putri punya hak mengajukan amicus curiae. Pertanyaannya adalah apa legitimasinya? Saudara, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3. Para pemohon sudah menyodorkan berbagai bukti, juga mengajukan saksi dan ahli. Termohon dan pihak terkait juga sudah melakukan langkah serupa. Jelang putusan, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ketua Umum PDI Perjuangan ini tak sendiri. Sebelumnya juga ada sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi, para seniman dan masyarakat dari berbagai kalangan yang juga melayangkan sahabat pengadilan. PDIP beralasan langkah Megawati ini dilakukan demi demokrasi. Namun langkah Megawati dianggap syarat konflik kepentingan dan dinilai mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Refli Harun, anggota tim hukum nasional Anies Muhaimin. Malam Bang Refli. Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran. Malam Bang Fahri. Magdir Ismail, anggota Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Magdir, selamat malam. Tidak hanya kita berempat malam hari ini, tapi kita juga kehadiran panelis Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bivitri. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Atmajaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Audrey Chandra. Jelang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, sejumlah kalangan ramai-ramai mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Salah satunya Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa sahabat pengadilan yang dilayangkan bukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun. Amicus curiae Megawati mendapat dukungan dari kubu Anies Muhaimin. Anies menilai ada kondisi serius terhadap demokrasi di Indonesia. Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Di sisi lain, pihak Prabowo Gibran menilai kurang tepat jika Megawati turut mengajukan amicus curiae. Hal ini karena Megawati disebut sebagai bagian dari pihak yang berperkara. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terlibat pada si A dan si B. Dia kan bukan pihak. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya kan tepat sebenarnya. Banyaknya pihak yang mengajukan amicus curiae diakui MK sebagai fenomena baru.
seluruh amicus curiae akan diserahkan kepada majelis hakim yang sedang merumuskan putusan. Nah, untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok nggak ada amicus curiae apalagi sebanyak sekarang gitu. Timbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae siapa, dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Selain Megawati, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan juga tokoh perseorangan ikut mengajukan diri sebagai amicus curiae. Lalu apakah banyaknya amicus curiae yang dikirimkan akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilpres 2024 ini? Jadi Pak Magdir, sebenarnya kenapa Bu Megawati ini sampai turun ikut menjadi amicus curiae? Saya kira kita mesti melihat itikat baik beliau, ya, dan tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin di negeri ini. Ya. Itu yang mesti kita lihat yang pertama. Bahwa ada sesuatu yang menurut pikiran beliau, kalau kita baca apa yang ditulis di dalam artikel di Kompas beberapa waktu yang lalu, ada yang salah di negeri ini. Nah, kesalahan ini itu yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki, ya, terutama terkait dengan Pilpres dan tentu saja sejak sebelum terjadi Pilpres, ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua, ini adalah satu sikap kenegarawanan beliau di dalam melihat persoalan bangsa ini. Bukan hanya ada sesuatu yang salah, tetapi ke depan harus seperti apa kita. Kenapa harus kemudian menuangkannya untuk amicus curiae gitu atau sahabat pengadilan? Kan tadi dibilang juga sudah menuliskan di halaman Harian Kompas. Saya kira ini sesuatu yang kalau di Harian Kompas itu kan lebih bersifatnya kan terbuka. Hanya dibaca oleh banyak orang. Nah, tetapi ketika ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan adanya sejumlah tambahan, artinya ini beliau ingin menunjukkan sikap kritis terhadap situasi ini supaya juga mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Sekali lagi ini yang harus kita lihat, itikat baik dan niat baik. Dan atas nama? Atas nama pribadi. Ya. Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara, bukan sebagai ketua DPP PDI. Oke, artinya dianggap mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia, Bang Wahri, Bu Mega menjadi amicus curiae. Iya, kadang-kadang ada soal yang sangat problematis ya kalau ketika kita mencoba untuk mencermati tradisi ataupun persoalan amicus curiae atau amici. Praktik ini sebenarnya untuk sepanjang menyangkut dengan peradilan Mahkamah Konstitusi ya, yang special law court yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilpres, ini hal baru hari ini. Sesungguhnya ini hal yang sebenarnya tidak pernah dikenal untuk Pilpres 2004, 2009, 14, 19, bahkan hari ini baru muncul. Secara pribadi kami memandang bahwa itu adalah hak hakim bersangkutan ya. Ibu Mega punya hak, kami juga sangat menaruh harapan dan penghormatan ya. Ibu Mega dengan segala kapasitas kenegarawanannya ya, beliau sebagai seorang pemimpin bangsa ini, tentunya kita menghormati, menghargai. Tapi izinkan kami untuk berpendapat terbalik atau sebaliknya, bahwa memang dalam konteks amicus curiae ini kan ada terminologinya. Secara hukum itu kan harus kita pahami dulu kedudukan daripada pranata amicus ini apa sih sebenarnya. Barangkali agar publik bisa tahu. Sejarahnya sangat panjang, dari mulai Yunani kuno sampai dengan saat ini dipraktekkan di Amerika Serikat, di negara-negara Eropa dan seterusnya. Kita juga sebagai satu sistem hukum tersendiri ya, Eropa kontinental ini mencoba untuk mengadopsi hal itu dan sudah pernah dilakukan. Tapi selama ini sepanjang ini terjadi di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu diterima secara baik dan bahkan dalam case-case tertentu itu sangat efektif. Misalnya untuk kasus Bibi Chandra, kasus-kasus yang berkaitan. Jadi sebenarnya nggak diterima ini amicus curiae dalam sengketa Pilpres atau orang yang mengajukan sahabat pengadilan? Bukan berarti juga kita menolak bahwa amicus curiae itu dilarang berpraktek atau dipraktekkan dalam sistem kita sepanjang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilpres. Boleh-boleh saja. Tapi satu hal yang saya mau katakan seperti ini. Sampai saat ini secara hukum itu memang belum ada pelembagaan amicus curiae itu seperti apa.
ini masih dalam satu nuansa tradisi. Ya, mungkin kalau di Amerika Serikat itu sudah terbatas juga. Modelnya itu sudah dibatasi, ada kriterium-kriterium tertentu tentang siapa kelompok masyarakat mana, kelompok sosial apa yang kira-kira bisa berafiliasi sebagai friend of the court gitu kan. Nah, itu ada batasnya. Misalnya dia itu tidak boleh punya kepentingan langsung, dia itu tidak boleh pihak, tidak boleh partis dalam soal sengketa itu. Dia yang kedua, secara konseptual dia itu mungkin punya intention yang berkaitan dengan cita-cita hukum. Baik. Bahwa misalnya putusan itu, case itu jika kalau diputus punya dimensi publik, punya dimensi hak asasi manusia, punya dimensi lingkungan dan seterusnya. Sekarang kita coba sempitkan dalam konteks Ibu Mega hari ini yang masuk sebagai pihak ya. Kami berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas hukum itu telah digunakan oleh Pak Magdir dengan teman-teman. Fasilitas hukum itu sebenarnya sudah digunakan secara maksimal oleh Pak Magdir. Pak Magdir sama teman-teman kemarin cukup profesional dalam melakukan pembelaan, dalam mengargumentasikan dalil, dalam melakukan segala sesuatu pembelaan, mengajukan ahli, bukti segala macam, itu sangat bagus. Sehingga bagi kami sudah cukup representatif karena Ibu Mega tidak bisa kita lepas pisahkan sebagai Ketua Umum PDIP. Yang punya tanda tangan itu yang menghantarkan Prof. Mahfud MD. Jadi yang Boleh saya tanggapi? Silakan. Ya, gini, kalau kita lihat dalam praktek ya, di Kenya itu tahun 2017, itu ada 2 amicus curiae. Ya, meskipun karena memang mereka menganut common law system, yaitu Jaksa Agung dan juga adalah, kalau saya tidak keliru, itu adalah Law Society. Itu 2017. 2020 ada 5 di sana. Selain warga negara, ada juga Law Society. Kemudian satu lagi sebentar. Di Kenya, di Malawi itu juga dipraktikkan seperti itu. Artinya apa? Dalam kaitannya dengan pilpres ini masih terkait dengan pilpres ya. Kalau menurut hemat saya, dengan melihat praktek-praktek yang ada, ini bukan sesuatu yang ganjil. Ya. Ini adalah kesempatan dari masyarakat yang berpikir jernih untuk menyampaikan penilaian dan pendapat mereka terhadap sesuatu yang terjadi yang menurut mereka itu tidak sepatutnya terjadi dalam hal besar. Dan hal itu juga yang mendasari oleh teman-teman dari Timnas Amin, Bang Refli? Ya, jadi kalau kita bicara amicus curiae ini, saya tidak mau jauh-jauh dari Romawinya dulu ya, lalu dibawa ke Inggris, dibawa negara Anglo-Saxon, dibawa ke Indonesia. Tapi saya ingin ambil hasanah Mahkamah Konstitusi saja. Jadi karena saya beruntung pernah di Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah pertama, itu ada permohonan mengenai judicial review terhadap undang-undang penyiaran yang diajukan oleh industrialis televisi. Nah, pada waktu itu masih diajukan ke Mahkamah Agung sebagai peralihan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Begitu Mahkamah Konstitusi bekerja, 13 atau 15 kasus dilimpahkan. Termasuk kasus judicial review undang-undang penyiaran yang diajukan industrialis televisi, macam-macam lah. Salah satunya soal TV digital. Dan kaitannya dengan sekarang. Nah, kemudian di tengah jalan ada pihak yang mengajukan keterangan tambahan, kalau tidak salah ICTI organisasi jurnalis lainnya. Lalu MK bermusyawarah di antara mereka, termasuk saya ikut sebagai asisten hakim, memberikan kualifikasi seperti apa pihak ketiga ini yang sebenarnya tidak masuk di dalam perkara. Nah, kemudian muncullah pada waktu itu pihak terkait istilahnya. Nah, pihak terkait itu kemudian menjadi hal yang biasa dalam judicial review, dalam praktik di Mahkamah Konstitusi. Memang untuk Pilpres belum ada, tetapi jangan lupa, saya ingat Todung Mulya Lubis pernah telepon saya untuk mengajukan sebagai amicus curiae pihak ketiga, walaupun dia tidak bilang amicus pada waktu itu, pada Pilpres 2014 untuk memberikan opini kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi dilakukan, tapi pada waktu itu tidak digubris, tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi karena MK masih berpikir bahwa pihak-pihak itu adalah pemohon, termohon, pihak terkait langsung. Sementara amicus curiae itu adalah pihak terkait tidak langsung yang bisa menyampaikan opini baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kembali kepada sekarang ini, kita kan bicara sense of justice. Bukan hanya sekedar apakah amicus curiae itu dikenal atau tidak. Kalau dikenal kan sudah ada tradisinya. Tapi sense of justice pihak-pihak yang tidak terlibat langsung
dalam perkara Pilpres inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk ramai-ramai menyampaikan amicus curiae. Menurut saya termasuk Bu Mega. Iya benar bahwa ada paslon 03 yang didukung PDIP, tapi jangan lupa di depan mahkamah itu bukan Megawati Soekarno Putri, tapi Ganjar Mahfud. Karena dan pihak tadi pemohonnya Ganjar Mahfud dan juga koreksi, kalau kata Fahri Bahmid 03 sudah melakukan pembelaan secara profesional, enggak. Karena kata Hotman Paris itu cuma konsultan hukum yang lawyernya 03 itu cuma konsultan hukum, lawyernya 01 nggak pernah bersidang. Tuh yang mewakili nggak ada Bu Mega loh di situ. Jadi nggak benar itu. Jadi begini ya. Kontradiksi yang saya mau katakan begini ya, bahwa memang praktek kita, tradisi kita saat ini, praktek amicus di mahkamah itu memang kriterianya belum ada. Kita ini masih dalam semacam seolah-olah masih dalam proses pencarian bentuk. Bahwa nantinya kalau tradisi ini setelah dipertahankan nantinya menjadi sesuatu yang dianggap sangat positif, sangat konstruktif dalam rangka memberikan akses to justice kepada semua, maka tentunya ke depan kami berharap bahwa memang harus dilembagakan. Minimal, walaupun tidak diformalkan dalam hukum acara seperti pihak terkait, pihak termohon dan seterusnya, tapi setidak-tidaknya ada kriterium yang jelas. Sekarang ini yang terjadi, Bu Mega itu kan kita menganggap bahwa punya afiliasi politik, tentunya dengan paslon, walaupun bukan standing position di mahkamah itu beliau bukan, tetapi punya kepentingan untuk bagaimana memenangkan paslonnya, memenangkan pasangan capresnya. Itu intensinya di situ, konflik of interestnya itu kan nampak di situ. Sehingga dengan demikian kami menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan cita-cita luhur bagaimana menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme agar kira-kira itu bisa diterima. Misalnya kayak praktek yang saya katakan tadi, ada misalnya LSM yang tentunya tidak punya kepentingan case langsung, tapi berkaitan dengan cita-cita hukum, berkaitan dengan dimensi hak asasi yang barangkali lebih. Sebenarnya apa sih yang kemudian paling krusial ditakutkannya begitu, Bang Fahri? Karena kan sebenarnya kan ini sudah KPU sudah bilang sudah menang 50% lagi. Sebenarnya apapun. Kami tidak takut, jujur. Kami tidak takut. Kami itu tahan dulu Bang Fahri, usai jeda kami akan kembali. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan. Yang dipersoalkan dengan amicus curiae ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden, incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024. Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Bu Megawati tadi dikatakan oleh Pak Habib ini punya legitimasi moral, Bang Fahri. Kalau gitu sebenarnya apa sih yang dikhawatirin, apa yang ditakutin, kan toh Prabowo Gibran juga udah menang 50% lebih loh. Ya, pada dasarnya kami tidak khawatir, sama sekali tidak khawatir dengan amicus ya. Mau misalkan Pak Ibu Megawati, kemudian mau katakanlah amici yang hari ini mendaftar katakanlah sudah 33. Kemudian diverifikasi 14 oleh Mahkamah Konstitusi. Jangankan itu, biar 1000 juga nggak ada masalah. Sepanjang itu Mahkamah memandang ada kepentingannya, ada manfaatnya. Tapi satu hal yang saya mau katakan begini, kebetulan saya, Bang Refli, Prof. Magdir, kita ini orang-orang yang konsen di bidang hukum tata negara juga. Orang-orang yang mengerti tentang konstitusi, mengerti tentang bagaimana membangun sistem. Jadi ini sebenarnya pesannya ini adalah bagaimana agar kita itu menjadi tertib dalam berhukum. Kita itu menjadi tertib dalam misalkan memproses satu persoalan yang dibawa ke pengadilan. Pesannya begini, saya mau katakan. Saya kadang-kadang kenapa sampai tidak khawatir. Bahwa yang pertama, saya tidak bisa mengerti nantinya bagaimana hakim konstitusi, ya 8 orang hakim konstitusi dalam hari ini misalnya pada saat permusyawaratan hakim menjadikan status hukum daripada dokumen amicus atau amici. Nanti ada ketakutan dong kalau gitu, ada khawatiran. Bentar, ada reasoningnya. Saya ngomong seperti ini tidak takut, tapi reasoningnya seperti ini. Bahwa mereka kira-kira ketika mau didudukan sebagai satu tatanan alat bukti, itu dari aspek mana? Karena itu tidak pernah dimasukkan dalam pengadilan. Kalau saya berharap kemarin idealnya pada saat praktek itu ya minimal di sidang terakhir di hari Kamis atau hari Jumat itu kelompok amici ya masukkan permohonan langsung di depan Mahkamah Konstitusi, permohonannya itu diperiksa oleh hakim konstitusi walaupun statusnya itu bersifat ad informandum. Baik. Kalau yang seperti sekarang ini saya berpendapat tidak beda jauh dengan apa opini yang barangkali sering ditulis oleh berbagai akademisi ataupun mungkin pemerhati hukum. Statusnya sama karena kenapa tidak pernah diverifikasi oleh hakim. Jadi Fahri ini takut kalau hakim MK diintervensi. Sama sekali nggak takut. Saya yang mau mengatakan, saya takut loh hakim MK diintervensi. Justru saya khawatir, saya berpikir sebaliknya, amicus curiae ini atau amici ini, itu justru untuk menjaga independensi hakim konstitusi. Karena gini, saya mengandaikan gini, ada yang namanya aspirasi, dukungan yang kita bisa lihat secara kasat mata, termasuk amicus curiae, ada intervensi oleh invisible power, oleh invisible hand.
Udahlah, saya ngomong oleh istana misalnya. Kalau Kan? ini kan Siapa sudah itu insinuasi. invincible hand-nya maksudnya? Istana. Kalau ini kan Oh, sudah istana. insinuasi ini. Ya kan? Kalau Karena Bang Refli itu, seperti ini karena insinuasi itu saya namanya. mengatakan bahwa persidangan ini kan untuk publik. Bahwa nanti putusannya itu tidak hanya mengikat para pihak, tetapi akan berpengaruh pada publik secara umum dan Indonesia secara umum. Karena itu menurut saya semua pihak yang berkepentingan terhadap republik ini bisa saja mengajukan amicus curiae soal apakah dipertimbangkan atau tidak dalam praktik Mahkamah Konstitusi itu nanti akan dinyatakannya di dalam putusan. Dan balik ke hakim gitu ya maksudnya? Kalau dia di dalam putusan itu dia sebut amicus curiae itu berarti dipertimbangkan secara formil. Tapi kalau dia tidak disebut, ya dipertimbangkan dalam hati kan kita tidak tahu back mind dia. Sebenarnya problematikanya- Bisa saja kemudian terpengaruh dengan amicus curiae itu untuk mengabulkan permohonan 01 dan 03. Baik. Karena pemilu ini kan sudah curang, jelas kan kecurangannya. Mbak Bivi sebenarnya kalau Kemudian gitu mau ditegaskan. apa sih kerasa dari amicus curiae? Ya nyambung banget karena persis saya mau bilang sebenarnya amicus curiae ini adalah cara yang bermartabat untuk intervensi dalam tanda kutip. Karena sebenarnya dalam mekanisme pengadilan lain ada penggugat intervensi kalau perdata ada pihak terkait dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Di sini memang tidak ada. Jadi intervensi dalam arti positif. Bagaimana kita mau memaknai intervensi? Sebenarnya kan intervensi itu ada konotasi negatifnya, tapi sebenarnya dia menjadi positif ketika kita memikirkan esensinya. Ada orang yang ingin memberikan masukan. Nah, cara untuk memberikan amicus brief ini, dokumen kawan atau sahabat pengadilan ini, dia lebih bermartabat ketimbang bayangkan Megawati Soekarno Putri bagaimanapun adalah seorang mantan presiden dan dia punya tangan-tangan di PDI Perjuangan. Lebih bermartabat untuk memberikan secara terbuka masukan yang bahkan bisa dibaca oleh publik ketimbang misalnya dia menggunakan tangan-tangan apapun ya, relasi-relasi politik di partainya sendiri untuk mempengaruhi hakim. Ketimbang itu, jelas amicus ini lebih baik ya untuk juga membangun tradisi hukum di Indonesia. Karena memang sebaiknya model seperti ini justru digiatkan. Walaupun kita bukan negara common law, kita negara civil law ya. Tapi buat saya ketika pengadilan punya dampak yang sifatnya luas seperti PHPU Pilpres ini, memang partisipasi publik itu harus diperbesar. Meskipun dikatakan juga oleh jubir MK ini merupakan pertama kali di Pilpres ya amicus curiae. Meskipun kalau kita balik lagi ke belakang sebenarnya amicus curiae ini juga pernah dilakukan di beberapa case seperti salah satunya kasus Eliezer waktu itu. Iya, jadi hukum itu kan memang dia tidak kaku. Dia akan selalu berkembang dalam masyarakat. Jadi kita nggak bisa berpegangan misalnya, oh nggak ada di Undang-Undang Pemilu. Memang tidak ada. Tapi ini adalah tradisi yang berkembang dan ingin dikembangkan di Indonesia. Perlu saya kutip juga sedikit, sebenarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia, ada tuh pasal 5 ayat 1 yang bilang bahwa hakim itu berkewajiban menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut saya salah satu caranya adalah dengan mencermati apa saja masukan orang-orang itu paling tidak yang 14 yang katanya sudah di screening itu untuk kemudian menjadi masukan karena kan hakim kalau memutus itu tidak hanya berdasarkan bukti di persidangan tapi juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan ini sumbernya banyak begitu. Salah satunya adalah rasa keadilan di masyarakat yang salah satunya tercermin dalam amicus brief yang sudah diberikan oleh artinya bisa mempengaruhi dari sahabat pengadilan. Kalau bisa sih ya jelas bisa, tapi ya tergantung hakim karena di titik ini memang segala-galanya terserah hakim. Bahkan alat bukti saja yang dipresentasikan di ruang sidang terserah hakim mana yang mau diambil, mana yang tidak. Nah, artinya begini. Kita harus melihat amicus ini sebagai jalan pikiran. Jalan pikiran orang dalam melihat kondisi kita berbangsa dan bernegara sekarang. Nah, ada yang salah menurut mereka, ada yang tidak tepat menurut mereka. Ini yang disampaikan. Dan jangan lupa, yang menjadi amicus ini kan bukan cuma Ibu Mega. Ya, tetapi ada cukup banyak guru besar dari banyak universitas. Ada mahasiswa, ada tokoh-tokoh masyarakat yang melihat bahwa kondisi kita ini tidak baik-baik saja. Ini yang ingin mereka sampaikan. Nah, dalam kerangka itu yang kita harus mesti lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang beritikat baik kalau untuk gitu kebaikan. di PDI Perjuangan kenapa tidak menggerakkan saja begitu? Apakah sudah pesimis begitu? Bukan begitu, karena ini kan kita menghormati hukum. Ya, hukum ini kan yang harus kita tegakkan. Kan cara paling beradab ya dalam berselisih penyelesaiannya adalah di pengadilan. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita bicara mengenai sengketa Pilpres ini,
maka cara pandang 01 itu ya akan memenangkan dirinya. 02 begitu juga, 03 begitu juga. Maka orang melihat fenomena pengadilan yang cair itu, ya hukum acaranya cair karena tata negara, dengan cara pandangnya masing-masing. Kami menganggap bahwa semua dalil kami terbukti. Beliau mengatakan semua dalil kami tidak terbukti, kan begitu. Nah, karena itulah kemudian amicus curiae yang spektrumnya luas sekali, jangan lupa, yang menyampaikan amicus curiae ini kalau kita bicara spektrum politik, ada yang kanan banget, ada yang kiri banget, ada yang tengah, ada yang tengah kanan, ada yang tengah kiri. Itu bayangkan, orang seperti Megawati tiba-tiba bersanding dengan Habib Rizik. Ya. Tidak pernah itu ya? Oh, susah kan dari spektrum politiknya. Apa kalau gitu yang menyatukan sekarang ini? Teman saya Henry Kwok yang sekarang namanya Hendrianto di Amerika Serikat membuat disertasi tentang EMPA menyampaikan amicus curiae juga. Kemudian American Indonesian Law Society di Amerika, mereka-mereka yang berpraktek di Amerika tetapi warga negara Indonesia menyampaikan juga. Jadi spektrumnya tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, karena itu menurut saya Hakim Konstitusi ketika dia ingin diyakinkan apakah terjadi pelanggaran konstitusi untuk mengabulkan permohonan, maka bisa saja dia beyond dari 01, 02, 03 dia pergi ke amicus curiae untuk mencari keyakinan tersebut. Mungkin saya challenge tentu keyakinan didasarkan pada persidangan yang telah berlangsung. Balik lagi ke hakim nanti ya. Dan kemudian juga amicus curiae yang disampaikan dalam hal perspektifnya. Betul. Jadi perspektifnya begini kira-kira. Kenapa sampai persoalan ini menjadi penting untuk saya harus mengajak kita kembali? Kita berangkat dari akar historikal. Kenapa sampai amicus itu ada? Instrumen ini untuk apa sih sebenarnya? Ini Pranata ini dihadirkan, dihidupkan ini dalam rangka apa? Itu harus kita pahami. Saya mau katakan begini, kalau dalam praktek, dalam rangka, ya sebentar, dalam rangka pemilu itu luar biasa. Jadi sehingga mengoyak rasa keadilan masyarakat. Jadi dalam kalau tidak ada rasa keadilan masyarakat yang terkoyak, nggak mungkin orang kemudian berbondong-bondong tanpa dimobilisasi mengadakan amicus curiae. Ini saya baru demo, itu beda benar. Demo yang hati nurani, demo yang bayaran. Yang hati nurani itu betul-betul digerakkan dari seluruh Indonesia yang bisa datang. Tapi yang bayaran, anak-anak kecil yang digerakkan kemudian dibayar satu-satu untuk ikut demo. Nah, karena itu menurut saya kita harus lihat, ini kan bukan hanya soal technical hukum saja, tapi ini adalah soal bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa pemilu ini sudah rusak dan ini berpengaruh bagi masa depan Indonesia. Oke, Bang, dan yang paling terakhir ada di MK. Sekarang saya lanjutkan ya. Jadi kenapa sampai saya katakan bahwa amicus itu kita perlu dudukan secara proporsional. Agar kenapa? Jangan sampai amicus itu menjadi alat penghambat untuk pengadilan bekerja dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu satu. Ini praktek ini saya ngomong ini karena kenapa? Ada faktanya. Jadi dianggap menghambat? Bukan. Ada, makanya saya katakan bahwa amicus itu punya kriteria. Kriterianya kenapa? Jangan sampai pihak-pihak yang masuk untuk menyatakan diri sebagai friend of the court itu, pada dasarnya, pada akhirnya pengadilan itu memutar jauh dalam rangka untuk kehilangan fokus. Kita tidak mau seperti itu. Saat ini bagi kita, ya, alat bukti yang telah dihadirkan oleh Bang Refli dan teman-teman, Pak Magdir dengan teman-teman itu sudah sangat maksimum. Terlepas dari puas dan tidak puas, karena memang pengadilan ini bukan untuk mengadili kepuasan, ya. Pengadilan ini memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga kalau banyaknya pihak, banyaknya kelompok-kelompok pressure group dan segala macam, atau banyaknya misalnya amicus dan amici dan segala macam, lalu pada akhirnya pengadilan itu menjadi ada semacam disorientasi. Karena terlalu memutar jauh gitu kan. Makanya kriteria yang pertama saya bilang bahwa kalau praktik di Amerika Serikat itu tidak boleh mendebatkan hal yang sudah selesai di pengadilan. Berarti ini balik lagi kepada siapanya. Sebentar, dia harus membawa satu perspektif lain yang tidak diolah atau tidak dimasak pada saat perdebatan di pengadilan itu. Sekarang pertanyaannya, kelompok-kelompok amici yang 34, yang diverifikasi tinggal 14 itu. Isunya kan sama saja. Yang didebatkan oleh Bang Refli, yang didebatkan oleh Pak Magdir. Yang kita debatkan itu saja yang diulangi kembali melalui amici. Ini kalau kita bicara isu, itu persoalannya. Memang isunya sama. Isunya itu adalah kecurangan pemilu. Akhirnya pengadilan. Jadi the center of point dari isu tersebut adalah kecurangan pemilu. Kita tidak mau nanti. Cuman orang membahasakannya beda-beda. Kalau gitu pertanyaannya, jangan-jangan ini nanti bisa memengaruhi keputusan hakim meskipun nanti lagi-lagi muaranya pada di keputusan hakim di 22 April, termasuk juga dengan amicus curiae. Usai jeda, nanti kami akan kembali di Dua Arah. Tetaplah bersama kami.
Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau
Jadi ingin agar hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan keadilan yang sifatnya tidak hanya prosedural formal, keadilan technicality saja, tetapi adalah keadilan substantif, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah avant-garde, penjaga terdepan dari konstitusi, sehingga seharusnya undang-undang di bawahnya yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi, baik soal-soal substansi maupun prosedural formalnya bisa dikesampingkan agar sungguh-sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial. Kalau gitu Mbak Bivitri, sebenarnya sahabat pengadilan ini lebih kepada mendukung hakim untuk keputusan yang adil dan independen, atau lebih ke menjaga hakim agar tidak ke kanan ke kiri nih putusannya? Sebenarnya konsepnya adalah dia mendukung hakim, makanya istilahnya itu sahabat pengadilan. Dan kita juga tidak bisa berasumsi bahwa hakim juga akan sembarangan begitu ya untuk menilai semuanya langsung dibaca dan dipertimbangkan, tapi mereka juga pasti akan memfilter. Jadi terlalu gegabah juga misalnya kalau kita bayangkan bahwa cara bekerja hakim itu sama kayak kita. Dibikin pusing segala macam. Enggak, mereka sangat berpengalaman, enggak sembarangan orang bisa jadi hakim. Dan mereka juga punya staf pendukung yang akan membacai semua perkara dan semua bukti dan semua amici yang masuk. Jadi sebenarnya para sahabat pengadilan itu sedang memberikan atau menambah keyakinan hakim bagaimana dia harus memutus. Kalau tadi kata Bang Fahri misalnya, nanti jadi takutnya kemana-mana begitu ya. Kalau saya sih merasa bahwa pernyataan seperti itu justru seakan-akan mengecilkan hakim, seakan-akan hakim mudah diombang-ambingkan. Saya yakin sekali sebenarnya mereka sudah punya kerangka tertentu. Masing-masing ya, kita bicara 8 orang nih, kita nggak bisa menjadikan 8 orang itu seakan-akan cuma satu entitas. Nah kemudian itulah yang akan mungkin mereka masih mengalami keraguan untuk beberapa konstruksi hukum tertentu yang bisa didapatkan dari semua atau beberapa amici yang mereka pilih. Nah, apakah amici itu mempersoalkan hal yang sama? Ya pasti, karena kan memang objektum litisnya perkaranya itu membicarakan soal PHPU Pilpres. Berarti bisa diartikan bahwa ini menambah keberanian dari argumennya hakim. Bisa jadi beda-beda. Saya sempat baca 2 atau 3 amici dan ternyata argumennya cukup menarik. Dan bisa jadi itu akan menambah keyakinan hakim tadi. Bukannya malah lebih diombang-ambingkan, tapi mereka akan lebih yakin untuk mengambil posisi tertentu. Memang sejauh ini dilihatnya belum yakin begitu, atau ragu-ragu jangan-jangan ditambah lagi dengan kemarin kan sebenarnya out of the box juga ya, menghadirkan 4 menteri. Ini nggak kepikiran nih? Kalau saya merasa keyakinan itu dalam arti kan begini, mungkin mereka sudah punya sikap, saya cukup yakin penalaran hakim kali ini akan baik. Tapi di titik di mana mereka harus membuat amar putusan, apakah akan mengabulkan atau menolak atau mengabulkan sebagian, itu butuh keberanian. Ini perkara yang luar biasa besar. Nah di titik ini keberanian tiap hakim akan bisa sangat berbeda-beda. Dan bisa jadi sebenarnya para sahabat pengadilan ini mengkonfirmasi orang-orang yang keberaniannya itu masih di persimpangan jalan begitu ya. Saya yakin semua pertimbangan hukumnya akan baik. Keberaniannya itu yang akan berbeda-beda dan itu yang dibutuhkan dari saya sahabat. kira saya setuju dengan Mbak Bibip ya. Tetapi ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat, bahwa keputusan yang akan dibuat oleh hakim itu bukan hanya pada amar. Ya. Bayangkan kalau amar putusannya itu berbeda nanti dengan pertimbangannya. Ini kan jadi absurd ya. Jadi saya kira kalau saya sih melihatnya, dan kita harus melihat itu, bahwa para amici ini adalah memberikan jalan dan pertimbangan lain kepada hakim. Ini loh yang harus kalian pikirkan, ini yang juga harus kalian lihat. Kami ini juga melihat dan kami juga mendengar, kami juga membaca. Ya, kami juga mempertimbangkan, sebab begini. Saya berkali-kali mengatakan di beberapa tempat bahwa hakim itu kewenangan mereka diberikan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya hakim konstitusi, adalah menafsirkan konstitusi dengan cara yang benar untuk masa kini dan masa depan. Termasuk dengan mempertimbangkan. Termasuk mempertimbangkan amikus dan semua hal yang harus dipertimbangkan. Karena hakim itu bukan sejarawan, bukan hanya mencatat-catat. Mereka juga bukan pembaca prasasti. Mereka itu hakim adalah orang-orang yang melihat ke depan,
kondisi kita hari ini akan berpengaruh masa depan itu seperti apa. Nah ini yang harus mereka pertimbangkan. Sebelum Bang Fahri Fahri, saya ingin tambahkan begini. Kalau dalam kasus yang lainnya, bisa jadi warga negara Republik Indonesia itu ada yang tidak terkait dengan kasus yang mereka mau kasih amicus brief. Tapi untuk pemilu ini tidak ada yang tidak terkait. Sepanjang dia 17 tahun dan punya hak pilih, dan saya kira tidak ada yang namanya amicus curiae pembuatnya di bawah 17 tahun kan, tidak ada anak kecil. Karena itu mereka adalah pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pilpres ini. Makanya kalau kita misalnya pakai satu kriteria keterkaitan antara kasus dengan pemberi amicus atau amici, maka kaitannya itu bisa dilihat secara langsung. Minimal mereka adalah voters, pemilih. Nah lain kalau kasusnya spesifik. Makanya saya katakan kalau mengatakan misalnya pihak-pihak itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, semua warga negara Republik Indonesia boleh terkait mengajukan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, kalau gitu Bang Fahri, kalau dari 02 sendiri ini melihat ya, yakin juga nggak sih amicus curiae dari sahabat pengadilan masing-masing ini juga akan menjadi pertimbangan di MK? Ya, pertimbangan tidaknya itu kan hakim MK lah sebagai user ya. Jadi yang menjadi user dalam soal inilah hakim MK. Mereka dengan kekuasaannya mencoba untuk menafsirkan. Semua sumber dia bisa menafsirkan. Baik secara langsung yang diketemukan dalam persidangan, baik melalui kegiatan pembuktian yang terkategori sebagai real evidence maupun circumstansi evidence dan segala macam, itu kewenangan itu otonom ada pada hakim. Itu poin pertama. Yang kedua saya mau katakan mungkin sebagai klarifikasi dan meluruskan yang disampaikan oleh Pak Magdir tadi. Jadi bengkok tentang, ya? Magdir bengkok tadi. Bukan, ada yang menurut saya barangkali perlu persepsi ini perlu saya dudukan kembali bahwa kegiatan Mahkamah Konstitusi ini kan kewenangannya itu ada 5, ya, 4 kewenangan, 1 kewajiban. Kewenangannya ini harus kita klasifikasi juga. Ada aktivitas Mahkamah Konstitusi yang memang tugasnya pure melakukan tafsir konstitusional. Ada yang memang bercorak case. Kebetulan untuk kasus ya, untuk persoalan sengketa pilpres ini, itu nuansanya nuansa case. Nuansanya itu nuansa kasus. Yang memang hakim MK itu sama sekali memang membutuhkan alat bukti. Tidak bisa dia berbicara dengan satu konsep berpikir, perbandingan segala macam. Tapi kan ini menyangkut masalah harus berangkat. Ini karena begini. Harus berangkat dari satu fakta. Boleh, tapi saya klarifikasi tadi saya perlu atau case. Ini case ya. Jadi saya takut nuansanya. Jadi kalau saya tambahkan sedikit. Kalau andaikan kalau Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review salah satu kewenangan itu ada atau tidak ada hak saksi, MK bisa putus perkara itu. Apakah diterima, ditolak, dikabulkan sebagian dan seterusnya. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang bernuansa seperti perselisihan ini, dispute yang berkaitan dengan sengketa pilpres, itu mutlak adanya harus ada fakta, harus ada bukti. Nah dengan bukti itulah hakim menemukan keyakinan. Makanya saya katakan hakim itu dalam menghadirkan keyakinan. Jadi perbedaan saya di dalam melihat persoalan ini, kalau Pak Fahri dan teman-teman itu selalu berpikir bahwa ini selisih angka. Tidak. Kami tidak berpikir. Sementara kita yang kami pikirkan ini adalah soal keadilan substantif. Mulai dari proses. Ya, ini kualitas pemilu ini terjadi. Pak Magdir, kita bersidang 14 hari ini kan bersidang kualitatif nih. Kita sama sekali tidak pernah ambil kalkulator lalu kita menghitung tentang angka-angka. Nah, ini saya kira begini. Fahri yang tidak, tapi Hotman Paris, tetapi yang lain-lain selalu mengatakan bahwa ini urusan bilang angka. Dan satu lagi, mereka selalu sandarkan semua pendapat itu dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu ini tidak bisa mendegradasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama proses persidangan kita selama ini, mana ada enggak kita hadirkan ahli matematika atau ahli akuntansi untuk menghitung tentang perselisihan angka? Enggak. Kita mencoba untuk melakukan counterplay dengan menghadirkan ahli ya yang expert di bidang kualitatif tadi. Itu kita lakukan. Jadi kita juga mengikuti resonansi yang terbangun dalam persidangan ini. Ini soal paradigma ya. Paradigma itu dibangun oleh Hakim Konstitusi Mufti Pajar. Jadi dia sangat concern terhadap pilpres atau pemilu. Dia mengatakan kalau kita lihat hukum acara di Undang-Undang 23 2004 itu ya 24 2003 terbalik. Dia mengatakan waduh seolah-olah kerja kita cuma sekedar mahkamah kalkulasi saja, kalkulator. Tapi pada waktu itu ya di 2004 dia sudah mengatakan
MK itu adalah the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Karena itu sebenarnya tugas MK tidak hanya menghitung kembali apa yang keliru, tetapi menilai konstitusionalitas pemilu. Termasuk dengan kehadiran Termasuk amicus Pilpres. curiae, Bang Refli juga sempat menyebut nih ya, kalau ada kekuatan tidak terlihat yang menyetir hakim MK, maka di situ ada amicus curiae. Ya, itu yang saya katakan tadi. Jadi intervensi ini kan yang paling bahaya kalau dia invisible power yang digerakkan oleh kekuasaan istana. Sudahlah, kita frankly speaking, apakah istana bergerak atau tidak untuk mempengaruhi hakim konstitusi? Kita put on the table. Berani nggak mereka mengatakan bahwa istana tidak cawe-cawe dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Tapi kalau istana cawe-cawe dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi, jangan salahkan kalau kemudian people, ya kan, society kemudian menyampaikan amicus curiae sebanyak mungkin, kemudian berunjuk rasa sebagai bentuk support dan dukungan kepada hakim Mahkamah Konstitusi, kita hargailah 8 agar orang hakim jangan ini. sampai kemudian hakim konstitusi dipengaruhi oleh invisible power kita hargailah. yang terbukti dalam putusan 90 Gibran Raka Buming Raka. Kita hargai. Putusan Gibran itu adalah suatu bukti bahwa Mahkamah Konstitusi bisa diintervensi. Kalau putusan Gibran 90 saja bisa diintervensi, sampai dengan malam ini, apalagi putusan yang sudah memenangkan 02. Saya sampai dengan malam ini, karena itu menurut saya, Hakul yakin ya, kita saya sampai dengan malam butuh namanya ini, dua Hakul pihak yakin yang saling kuat, 8 orang hakim yaitu konstitusi aspirasi itu masih civil terjaga society, independensinya. dan kemudian Oke, tapi pertanyaan selanjutnya invisible power itu di kita segmen stop. akhir. Jangan cawe-cawe lagi istana dalam putusan Mahkamah Kalau Konstitusi. gitu pertanyaan terakhir nanti di segmen terakhir yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu adalah bagaimana nanti dengan hasil dari 22 April, sudah siap belum apapun keputusan dari MK? Saya mau dengar jawaban dari Pak Magdir, Bang Fahri, dan juga Bang Refli. Usai jeda. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak. Bang Refli, dari keraguan-keraguan dari Bang Refli tadi
sebelumnya di segmen sebelumnya ini katanya takut akan cawe-cawe. Kalau gitu sebenarnya masih percaya akan ada cawe-cawe di 22 April keputusannya di Senin? Sangat yakin. Kenapa? Jadi saya katakan putusan 90... Ada indikasinya nggak Bang? Kenapa? Indikasi. Saya tidak bicara indikasi karena saya tidak mau intervensi dalam tanda kutip. Ya kan? Orang tanya bagaimana putusan MK, saya nggak tahu saya bilang. Dan memang saya tidak ada komunikasi dengan siapapun. Nah, tetapi kan kita bisa bicara tentang hal yang logis, yang rasional. Putusan 90 itu sengaja diberikan untuk Gibran Rakabuming. Walaupun kemudian tidak bisa mengubah peraturan KPU, dipaksa juga sama KPU. Nah, yang begitu saja itu sudah ada intervensinya, apalagi mempertahankan kemenangan. Jadi sudah hopeless? Waduh, tidak hopeless. Justru kita akan lawan ini. Cara melawannya adalah kita tunjukkan bahwa ada yang namanya people power itu, kekuatan rakyat. Ada orang-orang rasional, objektif dari akademisi dan perguruan tinggi misalnya, yang mampu menyatakan pikiran dan hati nuraninya. Kita tunjukkan ada orang-orang di civil society yang melakukan hal yang sama. Maka Hakim MK akan memilih. Anda takut karena intervensi kekuasaan, ataukah Anda akan memperhatikan hati nurani publik yang sudah disampaikan dalam berbagai saluran? Bang Fahri. Pada dua hal itulah Hakim MK harus memilih. Dan mudah-mudahan yang keluar adalah keputusan yang didorong oleh satu hal. Imparsialitas. Yang kedua hati nurani. Dan ketiga keberanian. Keberanian ini menjadi poin penting bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, kami ya, jujur sampai dengan malam ini, sampai dengan detik ini, saya di podium ini, dan insya Allah mungkin sampai dengan tanggal 22, sampai dengan sore hari, karena kami juga hari ini telah resmi diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri persidangan pukul 9 pagi. Makin sangat yakin bahwa 8 hakim konstitusi itu masih independen, masih terjaga integritasnya, tidak tergadaikan dengan cawe-cawe seperti disampaikan Bang Refli tadi, bahwa nanti ada satu upaya intervensionis yang dilakukan oleh kekuasaan. 22 April mudah-mudahan tidak tergadai. Kami yang lalu tergadai. Tapi ngomong-ngomong tadi jam 9 pagi jadi di MK? Tanggal 22 maksudnya. 22, Tanggal 22 April itu jam 9 itu kita mulai persidangan dengan perkara 01 dan 02. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita masih sangat yakin bahwa memang Hakim MK ini masih prudent. Ya. Mereka masih tetap terjaga independensinya, masih menjunjung tinggi prinsip independensi of judiciary. Dan kita harapkan itu nantinya pada saat melahirkan putusan pun adalah produk yang betul-betul merdeka. Produk yang sama sekali tidak terkandung. Tapi tadi ada keraguan dari 01. Nah, kami sangat meyakini bahwa produk Hakim MK nantinya pada tanggal 22 April itu adalah produk yang tidak terkontaminir. Termasuk persoalan cawe-cawe menyangkut dengan persoalan amicus curiae itu. Kami sangat yakin itu, bahwa karena Hakim MK saat ini sudah diperkaya dengan materi yang sangat cukup, ahli dan segala macam, petunjuk yang muncul dalam persidangan itu, saya kira dan saya yakin, ya, nanti kita bisa lihat saja, buktikan. Sama sekali dalam pertimbangan hukum nantinya, apakah dalam obiter dictanya, apakah dalam ratio desidendinya, sampai dengan putusan, itu sama sekali tidak mempertimbangkan semua yang tergabung dalam kelompok etalase amicus curiae itu. Kalau tidak, karena mempertimbangkan semuanya berarti permohonan dikabulkan ini. Bukan maksud saya. Maksud saya karena pada prinsipnya hakim itu sudah diperkaya dengan fakta-fakta persidangan sehingga memang tidak dibutuhkan satu informatoris tambahan misalnya, ya, atau mungkin ada ad informandum dari berbagai pihak yang memang diserahkan secara tidak resmi. Itu kami meyakini sungguh seperti itu sampai dengan malam ini. Mama Ya. Saya seperti di dalam permohonan yang kami sampaikan, menurut kami cukup 5 orang saja hakim konstitusi ini yang mengabulkan permohonan kami sehingga melakukan diskualifikasi. Ya. Sebab apa? Sekali lagi yang kita pertaruhkan ini adalah masa depan bangsa ini. Bayangkan kalau setiap waktu Mahkamah Konstitusi bisa diintervensi oleh kekuasaan. Karena membangun tirani. Ya. Tapi sekarang percayanya akan ada intervensi atau tidak? Itu tidak tertutup kemungkinan akan ada intervensi itu, gitu loh ya. Tetapi justru karena itulah mari kita percayai bahwa minimal 5 orang hakim konstitusi itu mau menggunakan nurani mereka, menggunakan akal sehat mereka, menggunakan pikiran bersih mereka, bahwa apa yang mereka pertaruhkan ini adalah kepentingan kita hari ini dan kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. 5 orang ini bukan upaya pembelahan ya. Bayangkan ya, kalau seandainya mereka memenangkan atau membenarkan hasil
pemilihan presiden yang dilakukan dengan Pak cara Magdir, baru Pak Magdir, seperti 5 ini, orang ini bukan saya upaya pembelahan ya, bukan segregasi di kalangan internal hakim ya, bukan ya? Bukan. Tetapi paling tidak saya hanya ingin mengatakan cukup 5 orang, ya, tidak lebih dari Artinya itu. mayoritas. Mayoritas yang Biar harus tidak terlalu sedih memutus 02 perkara ini. maksudnya. 53. Oke, kalau gitu Mbak Bivi sebenarnya apa dampaknya jika Mahkamah Konstitusi menolak semua tuntutan dan mengabaikan amicus curiae yang disuarakan oleh berbagai publik, berbagai kalangan? Sikat. Ya, jadi saya ingin memaknai judul diskusi kita malam ini, intervensi itu sebagai cara untuk mempengaruhi. Dan lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi, memberikan amicus brief itu adalah cara yang bermartabat untuk mempengaruhi secara positif. Jadi mari kita fokusnya ke situ, dan ini sebenarnya mesti kita tangkap sebagai fenomena di mana orang-orang butuh outlet. Saya melihatnya amicus curiae ini sebagai outlet di mana orang ingin berpartisipasi dalam proses yang demikian penting bagi bangsa kita. Jadi saya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham dengan amicus, isinya tuh bukan cuma seperti tulisan tangannya Ibu Mega, tapi benar-benar ada argumentasi. Jadi nggak main-main juga, nggak cuma satu halaman dicoret-coret begitu, tidak. Tapi seperti argumentasi yang dibuat seperti legal opinion. Jadi semuanya sangat serius, sangat layak untuk dipertimbangkan. Dan saya berharap, saya yakin sekali sebenarnya hakim tetap independen dalam hal memberikan pertimbangan hukum. Masalahnya adalah lagi-lagi di amar putusan. Apakah mereka berani mengabulkan atau tidak. Nah, di titik inilah saya berharap amicus akan bisa memberikan keyakinan, mempertebal keyakinan mereka untuk memberikan keadilan yang maksimal. Baik, karena publik pun menanti saudara putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi nanti pada Senin besok. Akankah Mahkamah Konstitusi bisa menghadirkan putusan yang memenuhi rasa keadilan atau malah mungkin terjebak pada konflik kepentingan segelintir orang? Akankah juga Mahkamah Konstitusi ini mampu menjadi benteng terakhir demokrasi atau sebaliknya akan mengokohkan bangunan politik inkonstitusional? Semua kegaduhan yang terjadi di Pilpres 2024 ini diawali oleh putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, agar bisa ikut kontestasi. Dan untuk itu MK memiliki tanggung jawab moral untuk menyudahi polemik ini, juga agar siapapun yang akan memimpin Republik ini memiliki legitimasi. Mengutip lirik sebuah lagu Mahkamah Konstitusi yang memulai, Mahkamah Konstitusi juga yang harus mengakhirinya. Demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Terima kasih. Selamat malam.